Raden Arya Tumenggung, Dr. Insinyur Husni Ansori Notonagoro MT. Niki panjenenganipun BP Geopa Kebumen ugi peneliti utama BRIN. Datang panjenenganipun pangarso Pok Darwis Desa Peniron, Bapak Taufik Hidayat dan sedaya kanca-kanca saking pamong perangkat Desa Peniron ingkang wonten sonten menika sampun rawuh wonten Brujul Adventure wonten ing adicara sarasehan sejarah lan ugi budaya wonten ing sonten menika. Ugi wonten ing sonten menika ngaturaken ageng panuwun katur dhateng kanca-kanca saking Jam Janeng Rukun Puji Lestari ugi dhateng sedaya grup Jam Janeng ingkang sonten menika sami rawuh. Ugi dhateng kanca-kanca saking OSIS lan Pramuka wonten ing Kabupaten Kebumen ingkang sonten menika rawuh. Alhamdulillah rawuh saking Madrasah Aliyah Negeri Kalih Kebumen. Ugi datang sedaya kanca-kanca pemuda dan lain sebagainya ingkang sonten menika rawuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ngomongnya campuran aja biar nanti Bapak dan Ibu juga mengerti apa yang kita obrolkan di kesempatan sore hari ini, bahwa di kesempatan sore hari ini adalah sarasehan sejarah dan budaya, bahwa kita akan ngobrol santai Bapak dan Ibu yang berbahagia, ngobrol santai berhadiah nanti. Nah, berhadiah Pak ya. Kita akan ngobrol santai berhadiah. Nah, dan obrolan kita sonten hari ini, sore hari ini adalah berkaitan dengan sejarah. Jadi pas sekali karena kita berbicara soal sejarah dan juga tempatnya juga di Brujul Adventure. Kita tidak hanya berbicara dan tidak akan ngobrol saja berkaitan dengan sejarah, tapi juga kaitannya nanti dengan adanya geologi, dengan adanya batuan-batuan yang ada di Brujul ini, kaitan terkait dengan sejarah, kaitan terkait dengan budayanya itu apa, dan juga pengaruh sejarah kira-kira nanti sejarah-sejarah apa yang ada di Desa Peniron yang kemudian bisa kita gali dan kemudian bisa kita ekspos untuk kita sharing kepada teman-teman muda dan juga lainnya. Dan juga nanti pembahasan yang pertama nanti akan disampaikan oleh KRAT Dr. Insinyur Husni Ansori Notonagoro terlebih dahulu terkait dengan bagaimana pengaruh geologi Bapak dan Ibu sekalian. Panjenengan ngertos geologi nomor mboten Pak Bu? Nembe saniki mirang. Oke, atau geo-geo yang lain atau misalkan baru pertama kali ini ya. Jadi oke, ya tapi biasanya sih suka geo-geo lah Pak ya. Nah, kita akan ngobrol soal geologi. Nah, geologi ini nanti apa sebenarnya maknanya, kemudian kaitan dengan Brujul sebagai wisata dan juga terkait dengan pengaruhnya sebagai budaya nanti seperti apa, nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh beliau Pak Husni Ansori. Kalau misalkan sekarang beliau itu peneliti BRIN. Kalau jenengan apalagi mungkin LIPI. Ngertos LIPI jenengan? LIPI Karang Sambung. Nah, Tos. beliau adalah salah satu peneliti. Jadi pertama nanti akan disampaikan oleh beliau terkait dengan pengaruh geologi pada budaya. Katur datang panjenenganipun KRAT Dr. Insinyur Husni Ansori Notonagoro MT. Semoga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mantul ininya kayaknya. Cek. Ini kayaknya lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kinormatan para sepuh, para bini sepuh, adik-adik OSIS yang hebat-hebat, itu ya. Kemudian ibu-ibu pecinta budaya Rukun Puji Lestari, dan tentu juga teman-teman dari pecinta budaya di sekitar Brujul di sini, di sekitar Peniron. Dan juga ada teman-teman ini ada ternyata juga ada dari Gorontalo itu tadi saya baru lihat ya, itu di atas. Jadi kebetulan sedang kesini, mampir ke sini. Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, oh ya, Pak Taufik tentu sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Taufik, lama nggak ketemu, saya juga kebetulan lama nggak kesini. Ternyata
tambah enak sajalah gitu aja ya. Alhamdulillah. Nah, saya tadi diminta berbicara tentang geologi dan budaya. Nyambungnya opo gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu ya. Geologi aja belum tahu ya. Kalau budaya saya percaya Bapak dan Ibu paham semualah. Tetapi Bapak dan Ibu pasti nggak akan bisa lepas dari yang namanya kondisi alam. Mungkin geologi saya sederhanakan alam gitu ya. Nah, nuwun sewu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti tahu yang di sekitar sini ini ada batu kan? Kira-kira batu apa Bu? Watu hitam, benar. Watu hitam, betul. Ya. Nah, batu itu sebenarnya yang hitam yang ada di depan kita itu punya sejarah. Punya sejarah. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang bagaimana dulu tempat ini terjadi. Itu. Nah, kalau banyak batu berarti kita punya banyak cuilan-cuilan sejarah. Tentang apa? Tentang alam. Nah, ya, pernah nggak dengar bahwa Karang Sambung dulu katanya adalah dasar samudera? Pernah dengar itu nggak? Pernah. Adik-adik gimana? Pernah dengar itu nggak? Pernah. Nah, bagus ya, pernah. Taunya bagaimana? Kok bisa nyebut bahwa itu dasar samudera? Kui ngarang paling bapak ya. Ya. Nah, semua itu dasarnya adalah dari batu. Dari batuan. Kepriwe sih logikane gitu ya. Contoh sederhana. Batu-batu yang ada di tempat ini di Brujul sama atau berbeda dengan batu yang di sekitar Gua Jati Jajar misalnya. Kalau masuk Gua Jati Jajar yang dilihat batunya beda nggak sama yang di sini? Beda. Bedanya kepriwe Bu? Apa bedanya? Nengkene ireng. Di sana seperti apa? Lebih putih ya. Ya, yang di sana itu batu gamping. Yang di sini apa ini namanya? Ini adalah batu yang disebut sebagai breksi. Batu itu punya nama. Ya, kapan-kapan kalau Ibu menemukan yang baru bisa kasih nama. Batu Bambang misalnya. Ya ini yang di depan kita, yang kebanyakan di sini adalah batu yang disebut breksi. Nah, batu di sini berbeda dengan batu yang ada di Karangbolong, yang ada di sekitar, atau kalau di Karangbolongnya hampir sama juga dengan ini. Tetapi yang di atas, yang di gua-gua itu berbeda. Gamping itu adalah batu yang asal usulnya kalau diamati itu adalah dari laut, tetapi laut yang dangkal. Nah, kalau ini namanya breksi, itu ada sing pating berjol madan gede-gede, ana sing cilik-cilik. Ya. Mulai lirik kanan kiri nih. Iya bener. Nah, yang besar itu, yang agak besar berjol-berjol besar, kalau dipecah nanti di dalamnya ada kristalnya. Ya. Nah, kristal itu ternyata bercerita bahwa dia dulu adalah dari aktivitas gunung api. Ngerti nih Pak? Belajar watu nek gelem. Ya. Nah, kemudian yang di sekitarnya yang kecil-kecil itu juga pasir-pasir yang asal usulnya dari aktivitas gunung api. Artinya tempat ini gunung batu-batu yang hitam-hitam itu di sini yang disebut breksi itu dulunya ini adalah bekas aktivitas gunung api. Ngendi gunungnya Pak? Biasanya gunung api kayak gunung Slamet. Ya, endi bekase? Siki ora keton bekase. Ternyata setelah kita teliti itu bekas gunung api kira-kira 15 juta tahun. Lah, ngendi golek ngomong 15 juta? Asalnya kepriwe? Nah, ya, itu dari kandungan-kandungan dan dari fosil yang kita dapatkan di beberapa tempat yang menyelipi di antara batuan itu, bukan di batuan ininya. Jadi tempat ini kira-kira 15 jutaan tahun yang lalu itu adalah bekas ada aktivitas gunungnya. Ini kira-kira adalah bekas laharnya. Ngerti lahar?
Mbok ngger gunung kayak pluk atas, ya keluar jadi lava, lava ngumpul, ya kalau ada hujan jadilah lahar. Nek jadi banjir, banjir lahar jadinya kayak yang Jogja guys. Ini gunung api sekarang, Merapi. Ini gunung api masa lalu. Gitu. Nah, kalau yang tadi misalnya ke gua-gua di sana, itu bekas laut yang dangkal, bekas koral. Tahu koral? Nang laut bok karena hewan-hewan itu. Nah, itu jadi itu. Nah, laut dangkal. Kapan? Itu kira-kira adalah 12 jutaan tahun yang lalu. Ya. Nah, itu dua potongan. Nah, padahal Kebumen dari utara sampai selatan isinya watune macam-macam. Orang percaya jiot pasir nenggone lo ulo. Ya, ambil pasir lo ulo warnanya macam-macam. Syukur ketemu yang kayak gini, warna merah, warna hijau, warna hitam dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa Kebumen beraneka ragam batu nih. Dan di Kebumen ternyata luar biasa. Kalau bicara sejarah bumi Kebumen, makanya disebut Kebumen. Tahu sejarahnya? Nanti Pak Arif ya, banyak cerita di situ. Tetapi memang Kebumen itu cocok untuk belajar kebumian. Jadi nek arep belajar kebumian, datanglah ke Kebumen. Kenapa? Karena di Kebumen ada sejarah tentang bumi yang luar biasa. Ya, di tempat kita di Karangsambung itu adalah tempat belajarnya wong-wong geologi se-Indonesia, bahkan di Asia Tenggara itu ke situ. Gue ngapa? Kepengen ngerti kepriwe sejarah bumi. Rika pada sinau gue burung. Nah, sitik-sitik ngerti lah ya Bu ya. Kenapa? Karena suka mahasiswa juga sampai ke sini kan? Yang suka di Karangsambung suka sampai ke sini kan? Iya. Ngapain itu? Ngapa pelusuran maring gunung-gunung? Kira-kira ngapa? Kesel-kesel, panas-panas, ngambil batu gitu ya, tuk gitu kan, dikumpulkan. Nah, dia merangkai sejarah tentang bumi. Belajar tentang itu. Kenapa dilakukan di sini? Karena tempat kita Kebumen luar biasa dari sisi kebumiannya. Oleh karena itu, Kebumen dijadikan ada yang namanya geopark tadi disinggung. Geopark dari Karangsambung Karangbolong yang sekarang dirangkai menjadi Geopark Kebumen. Jadi ngerti kamang Kebumen, belajar tentang kebumian, tempatnya di sini. Geoparknya juga tentang kebumian. Jadi kita harus bangga tentang hal itu. Kalau kita bicara tentang sejarah geologi Kebumen, sejarah bumi Kebumen itu luar biasa. Kalau mau didetailkan, rampung-rampung. Ya, kalau mau kita detailkan. Nanti yang tertarik boleh tanya. Itu. Nah, sekarang apa hubungannya antara sejarah bumi, antara geologi itu tadi? Geologi kan ada batu, ya, ada gunung, ada lembah, itu bentang alam pernah dengar kalau orang sekolah. Ada sungai, ya, nah, ada air bawah permukaan. Nah, itu semua kondisi-kondisi kebumian itu sebenarnya berpengaruh enggak terhadap kebudayaan? Kebudayaan itu apa kebudayaan? Apa? Kebiasaan yang turun-temurun. Terus itu tradisi berarti itu. Ya. Budaya, budi dan daya. Nah, kira-kira itulah sederhananya. Jadi buah pikir, olah pikir ya oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, ya, untuk mempertahankan hidupnya melalui tantangan zaman, ya, dan melalui proses belajar. Kira-kira kalau saya sederhanakan begitu menurut Pak Kuncoro Ningrat, gurune begawane budaya Indonesia itu, ya. Jadi di situ disebutkan bahwa budaya itu ada proses belajar, ada proses adaptasi.
terhadap kondisi alam. Contoh misalnya nek neng gunung apa ana sedekah laut. Nah, ya Boten. ora ana laute. Ya, anane apa? Merti bumi gitulah ya. Kira-kira nih wateke wong mirip karo wateke wong kene kira-kira podo apa ora? Beda kan? Kamu bisa beda. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Kondisi alamnya berbeda, tantangannya berbeda, sehingga akan menghasilkan habitual, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan berbeda menghasilkan teknologi, cara ritual, kemudian juga menghasilkan barangkali tentang produk teknologi itu tadi, ya bahasa, dan lain sebagainya yang akan berbeda-beda juga. Begitu. Ya. Jadi pasti bahwa alam akan berpengaruh terhadap pembentukan budaya. Budaya itu tadi nanti akan menghasilkan yang namanya artefak. Pernah dengar itu? Panganan apa itu artefak? Tinggalan budaya. Budaya itu ada dua. Budaya yang disebut tangible, itu yang disebut artefak itu tadi, bisa bentuknya apa? Bangunan, ya, benda. Bangunan misalnya apa? Rumah zaman dahulu. Benda misalnya batu, ya, teknologi, itu artefak-artefak semacam itu. Manuskrip, ya. Nah, kemudian ada budaya yang disebut intangible, yang tidak benda, non bendawi. Contohnya ritual, tarian, nyanyian, jam-janeng tadi adalah budaya yang disebut non benda, ya. Dan jam-janeng itu menjadi kekayaan khas Kebumen. Sudah dicatat di Kementerian Pendidikan sebagai khas Kebumen. Wabil khusus saya nggak tahu apakah lokusnya disebut di Peniron apa enggak ini. Ya, ya. Tetapi itu khas Kebumen. Ya, sama satu lagi itu cepetan. Nah, itu juga khas Kebumen itu, udah tercatat itu. Ya, cepetan alas. Nah, yang masuk itu cepetan alas. Karena cepetan di tempat lain ada, tapi cepetan alas yang semacam itu di Kebumen. Nah, apakah itu tadi bagaimana pengaruh alam terhadap kondisi budaya? Pasti akan berpengaruh. Dan Kebumen kalau dari sisi artefak itu ada artefak umur yang sifatnya budaya megalitikum. Pernah dengar nggak? Anak-anak sekolah mesti itu ngerti. Ya, apa budaya megalitikum? Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, punden berundak. Apalagi menhir, dolmen. Menhir ada, kita coba ya. Kemudian juga ada lumpang batu. Nah, itu juga bagian-bagian dari situ. Ya. Kemudian itu adalah budaya-budaya megalit. Budaya megalit itu adalah budaya penyembahan terhadap masih mengkeramatkan memang ya tentang gunung dan batu-batu besar begitu. Nah, itu megalit. Kemudian juga Kebumen ada budaya Hindu dan Buddha. Pikirannya nek Hindu Buddha biasanya candi gitu ya. Nah, candi saya belum ketemu memang, tetapi dari folklornya ada. Tetapi ada Linggayoni cukup banyak. Ya. Ya, Linggayoni di Kebumen itu ada itu. Mungkin kalau nggak salah ada 11 yang sempat saya catat. Ya. Kemudian ada era-era Islam agak banyak artefaknya. Ya, kemudian kolonial banyak lagi karena lebih ke sini. Nah, ternyata budaya-budaya itu berkembang itu dikontrol oleh kondisi alam. Ya. Dan kebanyakan kebudayaan itu berkembang pada daerah-daerah yang sifatnya adalah daerah yang datar, daerah yang banyak air, dekat dengan sungai kira-kira kurang dari 750 meter. Ya, untuk budaya-budaya itu tadi empat variabel itu tadi. Jadi gampangane wong biyen jane pikirane ya meh pada karo wong siki. Golet sing gampang, go urip lah gitu. Intinya kayak gue. Ya. Kalau datar
melaku mengendi kepenak, banyu mesti insya Allah akeh gitu. Ya. Kecuali di era-era apa namanya kolonial, itu perkembangan budaya itu masih daerah-daerah yang agak susah air mulai terjangkau karena mereka ada teknologi ternyata. Itu pengaruh terhadap itu. Ini pengantarnya kira-kira semacam itu saja ya. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang alam, kita melihat alam, harusnya di dalam pikiran kita ada apa yang kita injak. Kenapa semacam itu? Ya. Dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa-masa yang lalu. Ya, the present is the key to the past. Apa yang kita lihat hari ini, kenampakan hari ini adalah kunci memahami masa lalu. Kalau kita sudah memahami kunci hari ini, maka kita akan bisa melangkah ke depan dengan lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.